Termakan api cemburu, seorang wanita di Sidoarjo, Jawa Timur membakar istri muda suaminya. Tidak hanya membakar istri muda suaminya, dua anak korban juga ikut dibakar pelaku. Seorang wanita di Sidoarjo, Jawa Timur tega membakar istri muda suaminya dan dua anak korban. Beruntung ketiga korban berhasil selamat dan telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Korban dibakar pelaku koryah di rumahnya saat tengah tertidur pada Rabu dini hari dengan cara disiram bensin dan disulut dengan korek api. Tidak saja membakar ketiga korban, rumah milik Siti pun juga ludes terbakar beserta isinya. Pelaku nekat membakar korban karena termakan api cemburu akibat suaminya menikah siri dengan korban. Awal intro kita kepada pelaku yang bersangkutan emosi karena masalah keluarga, jadi cemburu. Pelaku sempat melarikan diri setelah membakar korban yang tidur di ruang tamu, namun akhirnya koryah ditangkap petugas 1 hari setelah melakukan aksinya di daerah Pacet, Mojokerto. Itu berarti apinya bakar rumah atau gimana? Ya, dibakar, rumahnya dibakar, dikasih bensin, pertalit itu. Hingga kini kasus ini masih dalam pemeriksaan polisi untuk mencari dugaan pelaku lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap pelaku pelecehan dan pemerasan terhadap penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka ditangkap di kawasan Balige, Toba, Sumatera Utara. Tersangka pelecehan dan pemerasan penumpang rapid test berinisial EY dijemput di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat. EY ditangkap di tempat kosnya di kawasan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pagi tadi. Tersangka kemudian dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk diperiksa. Kasatreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Alexander Yuriko mengatakan tersangka dijerat pasal berlapis, yakni tindak pidana pelecehan dan pemerasan. Sekali lagi berkat bantuan dari masyarakat dan doa dari masyarakat, kita berhasil mengamankan tersangka atas dugaan tindak pidana pelecehan, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana pemerasan yang saya yakin masyarakat sudah tahu karena viralnya berita ini. Tersangka EY, tersangka kami amankan di daerah Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang yang bersangkutan atau tersangka akan kami bawa ke kantor Mapolresta Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta untuk penyidik ambil keterangan. Semoga. Sebelumnya, oknum petugas medis ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan dan pemerasan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta 22 September lalu. Dari hasil penyelidikan, tersangka terbukti memeras korban. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seorang pengusaha jual beli mobil di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditemukan tak bernyawa di dalam jurang. Korban dibunuh karena tak kunjung melunasi hutang senilai 200 juta rupiah. Jenazah seorang pengusaha jual beli mobil yaitu Asyong alias Jeffrey Wijaya ditemukan di sebuah jurang di Desa Doulu, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 18 September silam. Setelah proses penyelidikan, tim dari Polda Sumatera Utara mengungkap bahwa jenazah tersebut adalah korban pembunuhan lantaran utang piutang. Sebelumnya korban menjadi penjamin utang temannya sebesar 200 juta, namun hingga batas waktu yang ditentukan, korban tak kunjung membayar. Tersangka selaku pemberi pinjaman pun kesal dan menyewa sejumlah orang untuk menculik serta membunuh korban dengan imbalan 15 juta rupiah per orang. Kasus ini melibatkan 14 orang, 7 diantaranya telah ditangkap. Polisi menyita barang bukti berupa 2 mobil yang digunakan tersangka untuk menculik dan membuang jenazah, serta sejumlah barang yang diduga digunakan untuk menyiksa korban. 15 juta per orang untuk para pelaku, namun belum sempat terbayarkan. Ini sebenarnya adalah proses menagih utang. Kemudian bablas lah kata orang itu. Hingga kini polisi masih mengejar 7 pelaku lain yang masih buron, termasuk teman korban yang berutang kepada tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Tak hanya di Sumatera Utara, pembunuhan yang dilatar belakangi uang juga terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah, Agustus silam. Pelaku tega menghabisi nyawa satu keluarga untuk menguasai harta korban.
Satu keluarga di Desa Duet, Kecamatan Baki, Sukoharjo ditemukan tewas di dalam rumah mereka sendiri. Jenazah pasangan suami istri dan 2 anak mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Di lokasi, warga menemukan ceceran darah termasuk di garasi. Kurang dari 3 jam pasca penemuan jenazah, Satreskrim Polres Sukoharjo berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap 1 keluarga ini. Seorang pelaku dan sejumlah barang bukti disita petugas. Pelaku berinisial H diketahui merupakan teman bisnis korban. Terlilit utang, pelaku nekat membunuh demi menguasai harta benda korban. Untuk motif, yaitu karena adanya masalah hutang. Pelaku mempunyai hutang yang cukup banyak, kemudian dia mempunyai keinginan menguasai apa yang dimiliki oleh korban. Penemuan jenazah pasangan suami istri dan 2 anak ini diawali dari kecurigaan warga yang selama 3 hari tidak melihat korban ataupun keluarganya keluar rumah. 21 Agustus 2020, warga mencium bau menyengat dari rumah korban. Warga memeriksa rumah korban melalui jendela dan menemukan 4 jenazah. Jenazah S, kepala keluarga, dan SH ditemukan di ruang keluarga, sementara jenazah 2 anak mereka ditemukan di dalam kamar. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Seorang anak laki-laki di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembacokan. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit karena tangan kirinya nyaris putus. Niko Ari Saputra yang berusia 12 tahun hanya terbaring lemah saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Bagian pergelangan tangan kiri korban nyaris putus dan harus dilakukan operasi. Niko mengaku menjadi korban pembacokan karena tidak memberikan uang kepada para pelaku yang tidak dikenalnya. Korban yang merupakan anak yatim ini menjelaskan ia sempat dihadang oleh seorang pria menggunakan sepeda motor dan meminta sejumlah uang. Namun karena tidak memiliki uang, pelaku menyerang dengan senjata tajam. Melihat korban luka, pelaku langsung kabur. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini kepada polisi.